Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang P3K. Baiklah, kali ini kita akan menjawab latihan soal P3K yang berkaitan dengan kemampuan manajerial dan kemampuan sosial kultural. Nah, di sini kita akan menjawab soal yang berasal dari bimbingan belajar Bintaro Learning Center. Tentu saja teman-teman jika menjawab tryoutnya maka teman-teman bisa mendapatkan file download dari soal jawaban serta pembahasan seperti yang ada di video kali ini. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan follow channel ini. Baiklah, kali ini kita akan mulai dari nomor 1 untuk soal manajerial, yang dimana di sini soal nomor 1, bagaimana Anda menghadapi seorang klien yang terlalu kritis dan mencela produk Anda. A. Bernegosiasi dan menjawab pertanyaan klien dengan jujur. B. Jujur mengatakan bahwa tidak semua pertanyaannya bisa dijawab. C. Melaporkan kepada atasan bahwa klien Anda terlalu banyak bertanya. D. Berterima kasih atas perhatian yang diberikan kepada produk Anda. Nah, tentu saja jawaban yang diharapkan di sini adalah A. Nah, untuk pembahasannya, salah satu tantangan yang harus Anda hadapi adalah adanya klien yang cukup kritis terhadap informasi yang Anda berikan. Tapi Anda tidak boleh berkecil hati dan mengacuhkan klien tersebut. Jadi ketika kita ingin mendapatkan seorang klien yang terlalu kritis dan mencela produk kita, maka kita harus melakukan negosiasi dan menjawab pertanyaan klien dengan jujur. Selanjutnya soal nomor 2. Anda berjanji kepada anggota tim untuk melaksanakan Zoom meeting pada hari Minggu. Namun ternyata di saat bersamaan Anda harus mendatangi pernikahan keluarga Anda. Apa yang harus Anda lakukan? A. Meminta maaf kepada tim dan menjadwalkan rapat kerja hari lain. Ya, tentu saja ini hal yang kurang dibenarkan karena tentu saja kita sudah menjadwalkan rapat kerjanya ya. Kemudian selanjutnya bagian B, meminta istri mewakili karena rapat ini tidak bisa Anda tinggalkan. Tentu saja ini pekerjaan hal yang utama ketika kita sudah membuat janji untuk melakukan meeting ya. Jadi jawaban yang termasuk positif adalah bagian B. Selanjutnya bagian C, tetap melaksanakan rapat karena telah berjanji kepada anggota tim. Nah, tentu saja di sisi lain ya, untuk mendatangi pernikahan juga sangat penting. Jadi tentu saja ini dia berat sebelah ya, hanya mengutamakan pekerjaannya. Tentu saja jawaban yang kurang positif. Kemudian D, terpaksa tidak berangkat ke pernikahan karena rapat ini lebih penting dan sudah direncanakan sejak jauh hari sebelumnya. Tentu saja ini hal yang sama dengan bagian C dan tentu saja tidak dibenarkan, maka yang benar adalah bagian D, meminta istri mewakili karena rapat ini tidak bisa Anda tinggalkan. Selanjutnya nomor 3, Anda sedang berangkat ke kantor dan melihat seseorang tengah mendorong kendaraannya karena kehabisan bahan bakar. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap ke kantor karena takut terlambat. Tentu saja ini jawaban yang salah. B. Membantu membelikan bensin dan mengantarkan ke lokasi orang tersebut. Tentu saja juga ini hal yang tidak dibenarkan karena ada kata mengantarkan ke lokasi ya. Tentu saja orang tersebut bukan tujuannya untuk mengantarkan dia ke lokasi, tapi hanya ingin dibantu untuk supaya bahan bakarnya atau motornya bisa terisi bahan bakar. Kemudian bagian C, mendorong kendaraannya hingga ke pengisian bahan bakar terdekat. Tentu saja pertolongan inilah yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Jadi kita membantu mendorong kendaraannya. Kemudian D, memberikan tumpangan untuk ke pengisian bahan bakar. Tentu saja ini hal yang juga tidak benar karena kita memberikan tumpangan sedangkan motornya itu tertinggal ya. Jadi kita harus melakukan bantuan berupa ikut mendorong kendaraannya hingga ke pengisian bahan bakar terdekat. Jadi jawaban yang benar adalah ini merupakan bagian dari kategori pelayanan publik. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C, yaitu membantu orang lain yang sedang kesulitan, sama halnya dengan melakukan pelayanan publik, sehingga perilaku ini sangat penting untuk dilakukan. Jadi jawaban yang paling baik adalah dengan ikut mendorong kendaraannya ke tempat pengisian bahan bakar. Selanjutnya soal nomor 4. Apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa visi perusahaan bisa tercapai dalam durasi waktu yang cukup?
A. Melakukan brainstorming kepada seluruh bawahan mengenai program yang akan dilakukan. Tentu saja ini hal yang benar ya, kita membuka pikiran para bawahan terkait dengan program yang akan dilakukannya. Kemudian B. Merekrut karyawan yang telah memiliki pengalaman. Tentu saja ini termasuk jawaban yang cukup benar ya. Kemudian C. Rela membayar mahal karyawan yang memiliki rating yang tinggi di perusahaannya. D. Memberlakukan kerja lembur setiap hari agar perusahaan bisa semakin berkembang pesat. Tentu saja jawaban yang sangat salah. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian A. Jadi adapun cara untuk bisa mengembangkan perusahaan adalah dengan mengembangkan orang-orang di dalamnya, termasuk Anda sebagai atasan dan juga sebagai bawahan. Jadi untuk supaya perusahaan bisa mencapai visinya dalam durasi waktu yang cukup, maka diperlukan pengembangan perusahaan kepada ya seluruh yang ada di perusahaan tersebut, baik atasan maupun bawahan. Jadi jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya nomor 5. Dalam pandemi COVID-19, apa yang Anda lakukan sebagai pimpinan perusahaan untuk memastikan kinerja perusahaan tetap bisa berjalan dengan lancar? A. Menyediakan obat-obatan dan vitamin untuk karyawan sehingga tidak mudah sakit dan mampu bekerja secara maksimal. Ini ada benarnya. B. Memberikan bantuan dana bagi karyawan yang mendapatkan PHK. C. Segera memfasilitasi fasilitas online yang memadai sehingga karyawan tetap bisa bekerja dari rumah dengan baik. Tentu saja ini jawaban yang paling benar, karena tentu saja sebagai seorang pimpinan harus cepat tanggap ya dengan perubahan yang ada. Kemudian bagian D. Melakukan PHK sebagian agar perusahaan bisa tetap beroperasi secara maksimal dan tidak terkendala biaya operasional perusahaan. Tentu saja ini bukan solusi yang bagus, yang dimana kita harus mem-PHK karyawan kita. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian C. Jadi tentu saja di sini ketika kita menemui sebuah kondisi ya yang tentu saja kita juga harus mencermatinya, tapi di lain sisi kinerja perusahaan harus tetap bisa berjalan lancar, maka diperlukan solusi yang cepat dan tanggap terhadap perubahan. Dan jawaban yang benar adalah bagian C. Segera memberikan fasilitas online yang memadai sehingga karyawan tetap bisa bekerja dari rumah dengan baik. Nah, demikianlah pembahasan soal kita untuk soal P3K dalam hal kemampuan manajerial. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.